guys, kemana man? Selamat pagi. Hari ini kami akan olahraga sekaligus mengunjungi tempat wisata mangrove, yaitu Mangrove Gunung Anyar. Beritanya Mangrove Gunung Anyar sudah diperbaiki, ditambah fasilitasnya. Berikut ulasan tentang taman-taman mangrove yang ada di Surabaya. Ulasan ini kami cuplik dari Detik.com Jatim tentang wisata Surabaya. Tapi sebelumnya kami beritahukan bahwa ini olahraga bersepeda. Jadi, kami akan berputar-putar dulu sebelum sampai tempat tersebut, sambil kami ulas semua taman-taman mangrove di Surabaya. Surabaya, selain terkenal dengan taman-taman hijau, juga memiliki kawasan hutan mangrove yang menarik untuk dikunjungi. Hutan mangrove ini menawarkan keindahan alam yang asri, sekaligus menjadi tempat edukasi lingkungan yang penting. Selain itu, hutan mangrove di Surabaya juga menjadi benteng alami yang melindungi kawasan pesisir dari erosi dan abrasi. Berikut beberapa rekomendasi hutan mangrove di Surabaya yang bisa menjadi destinasi wisata. Hutan mangrove menjadi salah satu alternatif wisata di Surabaya yang bisa dikunjungi. Ada beberapa hutan mangrove di Surabaya yang cocok jadi tempat rekreasi di akhir pekan. Pertama, Ekowisata Mangrove Wonorejo. Lokasi: Jalan Raya Wonorejo nomor 1, Rungkut, Surabaya. Kedua, Hutan Mangrove Gunung Anyar. Lokasi: Jalan Medokan Sawah Timur nomor 2, Gunung Anyar, Surabaya. Ketiga, Taman Wisata Hutan Mangrove Pamurbaya. Lokasi: Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Satu, Ekowisata Mangrove Wonorejo adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling populer di Surabaya. Terletak di bagian timur kota, kawasan ini menawarkan keindahan alam yang memukau dengan rimbunnya hutan mangrove yang membentang di sepanjang sungai menuju laut. Ekowisata ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi kawasan konservasi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Pengunjung dapat menyusuri jembatan kayu yang membentang di atas hutan mangrove, menikmati pemandangan hijau yang asri dan tenang. Selain itu, pengunjung juga dapat berkeliling menggunakan perahu wisata untuk menjelajahi lebih dalam kawasan hutan mangrove dan melihat berbagai jenis flora serta fauna, termasuk burung dan ikan yang hidup di habitat mangrove ini. Datanglah di pagi atau sore hari untuk menikmati cuaca yang lebih sejuk, serta jangan lupa membawa topi dan sunblock karena jalur trekking berada di area terbuka. 2. Hutan Mangrove Gunung Anyar adalah salah satu kawasan konservasi mangrove yang terletak di bagian tenggara Surabaya. Tempat ini lebih dikenal sebagai kawasan yang tenang dan alami, cocok bagi mereka yang ingin melarikan diri sejenak dari keramaian kota. Kita hampir sampai di tempat ini. Kawasan ini memiliki jalur setapak yang dapat digunakan untuk berjalan kaki sambil menikmati ketenangan dan keindahan alam sekitar. Hutan Mangrove Gunung Anyar menjadi tempat yang sempurna untuk para pencinta fotografi, terutama untuk mengambil gambar alam liar dan lanskap mangrove. Sebab,
Suasananya yang tenang dan pemandangan yang memukau menjadi lanskap yang ciamik saat difoto. Hutan ini juga terkenal dengan keragaman spesies mangrove serta satwa yang menghuni kawasan tersebut, mulai dari burung laut hingga kepiting bakau. Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar bermula dari pengembangan kawasan konservasi hutan mangrove di pesisir pantai timur Surabaya sejak tahun 2019 dengan melibatkan pemerintah kota Surabaya, BRIN, Yayasan Kebun Raya Indonesia, dan Kementerian PUPR. Kebun raya ini diresmikan pada Hari Mangrove Internasional 26 Juli tahun 2023, menjadikannya kebun raya pertama di Indonesia yang fokus pada pelestarian mangrove dan menjadi bagian dari Kebun Raya Mangrove Surabaya yang memiliki luas 27 hektar. Saat ini, ada 58 jenis mangrove telah ditanam di sekitar area kebun raya, dan 17 spesies diantaranya telah terregistrasi secara resmi. Koleksi tersebut terdiri dari api-api Avicennia lanata, bakau hitam Rhizopora mucronata, bakau merah Rhizopora mangle, bakau minyak Rhizopora apiculata, bintaro Cerbera manghas, gedang-gedangan Heliconia rostrata, dan masih banyak jenis mangrove lainnya yang dapat dijumpai di sini. Meski baru 17 dari 57 koleksi mangrove yang terdaftar secara resmi, BRIN terus melakukan konservasi dan pencatatan secara detail. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang hendak melakukan penelitian di tempat tersebut. Selain menjadi kawasan pelestarian mangrove, kebun raya ini juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kebun Raya Mangrove telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang sebagai destinasi wisata untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Wisatawan dapat mengunjungi menara pandang setinggi 12 meter untuk melihat pemandangan di sekitar Kebun Raya Mangrove. Terdapat pula dermaga perahu untuk menyusuri sungai sepanjang 5,4 km sembari menikmati pesona hutan mangrove. Terlebih, sebuah jembatan gantung berasal dari bambu telah dibangun sebagai penghubung kawasan mangrove Gunung Anyar dan mangrove Mendokan Sawah. Tak hanya berwisata, pengunjung juga bisa memanfaatkan Kebun Raya Mangrove sebagai jujugan berolahraga. Sebab, kebun raya ini turut menyediakan area jogging track selebar 1 meter dari susunan bilah papan dan bambu berbentuk panggung dengan panjang 630 meter. Selain itu, Kebun Raya Mangrove telah melengkapi fasilitas di dalamnya dengan membangun musala untuk para wisatawan muslim. Dengan fasilitas yang lengkap, tiket masuk Kebun Raya Mangrove tergolong ramah kantong. Adapun berikut ini informasi harga tiket beserta jam operasional selengkapnya. Jam operasional 8 pagi sampai jam 4 sore. Harga tiket masuk Rp5.000 anak-anak dan Rp15.000 dewasa. Harga tiket wahana wisata perahu Rp25.000 per orang. ATV Rp50.000 per orang. Wahana permainan air Rp12.000 per orang. Kebun Raya Mangrove Surabaya menawarkan pemandangan yang memukau dengan hamparan hutan bakau yang hijau dan rimbun. Saat berkunjung ke sini, pengunjung akan disambut oleh udara segar dan keindahan alam yang menenangkan. Jadi kayak pancingan kasih burung apa gitu dia. Langit biru yang cerah melengkapi panorama alam yang menakjubkan, sehingga menjadikan tempat ini sebagai spot yang sempurna untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati udara segar. Untuk kenyamanan pengunjung, wisata mangrove Gunung Anyar dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas yang tersedia yaitu meliputi 1. Area parkir, 2. Toilet, 3. Musola, 4. Gazebo, 5. Jogging area, 6. Menara pantau, 7. Dermaga perahu, 8. Wisata perahu, 9. Piknik ground, wisata edukasi mangrove, spot foto instagramable.
Pemerintah Kota Pemkot Surabaya menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk menyiapkan Kebun Raya Mangrove KRM Surabaya sebagai pusat pengetahuan global atau perpustakaan bakau dunia. Langkah ini sejalan dengan upaya memperluas jejaring kerjasama KRM dengan komunitas kebun raya internasional melalui keanggotaannya di Botanical Gardens Conservation International (BGC). Inisiatif ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi KRM sebagai pusat konservasi mangrove sekaligus laboratorium alam untuk riset dan edukasi global. Bergabungnya KRM Surabaya ke BGC telah membuka berbagai peluang untuk berbagi pengetahuan hingga memperkuat jejaring riset dan konservasi lintas negara. Selain itu, keanggotaan KRM Surabaya pada BGCI juga memperluas diplomasi Indonesia di bidang konservasi tumbuhan, khususnya ekosistem mangrove yang menjadi salah satu kekayaan penting khas kawasan tropis pesisir. Pada tahun 2018, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia memulai pembangunan Kebun Raya Mangrove Surabaya. Bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Risma Harini, hingga tahun ke-2018. Hal ini merupakan rekomendasi pertama pengembangan Kebun Raya Mangrove di Surabaya. Pembangunan ini akan dilanjutkan secara bertahap oleh Erik Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya pada tahun 2021 hingga ke 2023. Peresmian dilakukan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN pada 26 Juli tahun 2023. Minta kopinya, Bapak. Kopi. Ya. Kopi hitam. Ya. Sudahlah, tinggal itu kan tutup apa nggak ada apa-apanya. Kan tempatnya itu kemarin kita di situ kan untuk nyari ikan itu. Tempat ini cocok untuk olahraga lari melintasi jalur jogging trek 600 meter keliling. Untuk pesepeda jalur yang diperbolehkan adalah jalur paving. Sedangkan jalur untuk jogging track menggunakan papan kayu. Ada jalan tembus juga.
Ini adalah area pengembangan Taman Mangrove Gunung Anyar. Di sebelah kiri adalah tempat ren permainan ATV. Cak Eri, Wali Kota Surabaya, bersyukur karena ketika Pemkot Surabaya memikirkan untuk mengembangkan mangrove Gunung Anyar dan memikirkan untuk berputar di area mangrove dengan menggunakan ATV, ternyata didengar oleh PT HEM Sampurna dan langsung memberikan CSR berupa bantuan 5 unit ATV. Menurut dia, bantuan 5 unit ATV ini akan dipakai di wisata mangrove Gunung Anyar. Sebab di tahun 2023, wisata mangrove Gunung Anyar akan disulap menjadi tempat wisata dan tempat penelitian atau edukasi, karena di sana ada 57 spesies berdasarkan temuan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kiri. Ke kanan, ke jembatan yang tadi. Merchandise. Rp20.000 buat tiket sepeda. Oke.
Siap. Ada transportasinya loh Pak. Oh iya, ada transportasi. Lagi di Surabaya. Oh ada transportasi nih. Kita takoni siap. Takoni siap nang uang yang cerita. Transportasi ini juga ini. Tanya. Pak mau tanya Pak, ini bis apa angkutan Wirawiri itu di sini jurusan apa namanya kalau ke sini? Jayabaya Pak. Dari Jayabaya ke sini? Iya. Bagi Wirawiri itu ya. Jurusan anu apa? Mangrove Bedonganyar itu atau L atau apa? 3A Pak. 3A. Iya, PD 3A. Itu Jayabaya ke Gunung Anyar. Gunung Anyar langsung. Tapi cuman sampai Sabtu Minggu aja Pak kalau sampai sini. Oh, hari Sabtu sampai Minggu saja ada rute. Demikian perjalanan kami. Sambil berolahraga, kami akan selalu berbagi informasi untuk pengetahuan siklis. Sampai Biguna saja. Alfamidi ya. Iya. Ya itu sampai situ aja. Oh, Salam sehat. Minggu sampai sini. siap. Nggih, matur nuwun sangat. Iya, sami-sami Pak.